Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang. Saya Melva Risti Ananta sebagai moderator sekaligus presentator. Saya Bunga Kurniati sebagai audiens. Saya Dwi Natasha Bella sebagai audiens. Saya Lina Kori sebagai audiens. Saya Febri Irwansyah sebagai audiens. Saya Emilan Fajar sebagai audiens. Saya Nur Azra sebagai audiens. Saya Nur Azra Skamta sebagai audiens. Saya Putri Maudia sebagai audiens. Saya Suci Maharani sebagai audiens. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari materi yang telah kami lakukan yang antara Microsoft Excel dan MySQL. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kali ini saya akan memberitahu bahwa di sini akan ada impor dari Excel ke database, kemudian ekspor dari database ke Excel. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang definisi CSV dan TXT. Dikarenakan ketika kita menyimpan file dari Excel, kita akan menggunakan dua, yaitu CSV dan TXT. Nah, di sini CSV itu adalah file teks sederhana yang digunakan untuk menyimpan data dalam format tabel atau kolom. Nah, CSV ini ditandai dengan adanya tanda koma ataupun tanda titik koma. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang definisi TXT. TXT di sini yaitu jenis file yang berisi huruf, angka, atau format tertentu yang digunakan untuk menyimpan file teks mentah. Nah, di sini tuh digunakan untuk dokumentasi atau penyimpanan sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file Excel dan bagaimana cara menyimpannya. Yang pertama, kita akan membuka file Excel-nya terlebih dahulu. Nah, di situ kita akan bikin 6 kolom. Kolom pertama kita akan bikin tentang ID penjualan, tanggal, nama produk, jumlah, harga, dan total. Nah, kita akan mengisi dengan 10 record. Yang pertama ada ID penjualan di tanggal 1 bulan 10 2025 dengan nama produk roti coklat dan jumlah 10 dengan harga per piecesnya yaitu 5.000. Nah, jadi jika semuanya yaitu 50.000. Kemudian untuk ID penjualan yang kedua di tanggal 2 bulan 10 2025 ada nama produk yaitu roti keju dengan jumlah 8, harga 6.000, maka totalnya ada 48.000. Nah, setelah kita bikin data di Excel, nah, maka kita akan menyimpannya terlebih dahulu. Di sini kita akan menyimpan dengan menggunakan tipe CSV atau comma delimited. Nah, kita bikin di sini dengan nama filenya penjualan. Di sini kita bikin di penyimpanan D. Nah, ketika kita bikin di penyimpanan D, kita bikin folder baru bernama data MySQL. Oke. Selanjutnya, kita akan bikin database dari sel. Nah, di situ kita akan menghidupkan exam terlebih dahulu. Ya kan? Caranya yaitu kita ketik di exam MySQL menu root. Nah, setelah itu kita akan bikin database dengan nama Sweet Bakery.
kodenya yaitu create database sweet underscore bakery titik koma. Kemudian kita akan menampilkan atau kita akan menggunakan nama database tersebut. Kita bikin use sweet underscore bakery titik koma. Selanjutnya kita akan bikin tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini kita akan bikin 6 kolom, yaitu ID penjualan, tanggal, nama produk, jumlah, harga, dan total. ID penjualan di sini kita akan bikin dengan tipe data integer menggunakan primary key, kemudian kolom tanggal dengan tipe data date, nama produk dengan tipe data varchar, jumlah dengan tipe data integer, harga dengan tipe data desimal, dan total dengan dengan tipe data desimal juga. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan tabel tersebut, kolom tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengimpor file penjualan tersebut dengan tipe CSV ke dalam database. Nah, kodenya yaitu load data in file titik petik 1 C di data MySQL penjualan titik CSV. Into tabel penjualan field terminated by, jangan lupa kita pakai titik koma. Bisa pakai koma ataupun titik koma, tergantung pengaturannya. Kemudian lines terminated by RN. Kemudian ignore satu lines titik koma. Oke, di situ berarti file dari Excel tersebut sudah masuk ke database kita. Nah, jika kita ingin tahu apakah file tersebut sudah masuk atau belum, maka kita akan menampilkannya. Nama kodenya yaitu select bintang from penjualan titik koma. Maka ketika kita menampilkan, maka itu akan muncul semua dari file Excel tersebut akan muncul ke database. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengekspor dari database ke Excel di data penjualan ini ya. Nah, kodenya itu select ID penjualan, tanggal, nama produk, jumlah, harga, total, union all, select ID penjualan, tanggal, nama produk, jumlah, harga, total, from penjualan into out file. Nah, di sini out file itu artinya kita mengekspor gitu. Yang membedakan antara impor dan ekspor yaitu ada di in file dan out file. Nah, selanjutnya kita bikin itu ada di C dengan nama folder database, kemudian nama filenya tadi penjualan hasil. Oke. Selanjutnya file terminated by, lines terminated by N. Nah, di sini kenapa kita bikin select titik tanda petik 2 ID penjualan, tanda petik 2 tanggal, terus ada nama produk, ada jumlah, ada harga, ada total, dikarenakan itu agar judulnya itu nampak gitu. Karena jika kita tidak bikin ID penjualannya yang tanda petik 2 itu nanti hasilnya akan langsung isinya doang gitu, judulnya nggak ada. Jadi kita tidak tahu angka 1 sampai 10 itu apa sih, tanggal 1 sampai 10 itu apa sih, terus roti coklat sampai roti sosis itu apa sih. Nah, itu dia. Selanjutnya, kita akan membuat file Excel pembelian dan kita akan membuat juga bagaimana cara menyimpannya. Nah, pertama-tama seperti tadi, di file penjualan, kita akan membuka file Excel terlebih dahulu, kemudian kita akan bikin 6 kolom dengan nama ID pembelian, tanggal, nama supplier, nama produk, jumlah, dan juga harga. Di sini kita mengisi 10 data. Nah, sesudah kita mengisi, maka kita akan menyimpannya dengan tipe text tab delimited. Nah, nama filenya yaitu
pembelian kita simpan di folder di penyimpanan C, kemudian dengan nama folder data MySQL. Selanjutnya kita akan bikin database dan juga tabel pembeliannya. Nah, tadi karena kita sudah bikin database-nya kita bikin database-nya duluan, maka di sini kita akan bikin tabel pembelian. Nah, kodenya itu create tabel pembelian. Di sini ada 6 kolom. ID pembelian dengan tipe data integer, tanggal dengan tipe data date, nama supplier dengan tipe data varchar, nama produk varchar, jumlah integer, dan harga desimal. Nah, kemudian kita akan mendeskripsikan tabel tersebut, alias kita akan memunculkan kolom yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengimpor dari data file Excel dengan tipe txt ke dalam database dengan kode load data in file di folder C, data MySQL pembelian txt. Kemudian kita masukkan untuk tabel pembelian. Nah, di sini yang membedakan antara txt dan CSV yaitu ada di tanda garis miring ke sebelah kanan itu. Nah, kalau txt itu kita bikin T, kalau CSV itu kita bikin titik koma atau koma saja. Nah, kemudian sama, ada lines terminated by and ignore satu lines. Nah, setelah itu sudah masuk ke dalam database, dan kita jika ingin menampilkannya, maka kita pencet select bintang from pembelian. Maka di situ akan keluar semua data dari Excel, dan sudah keimpor ke database. Nah, kemudian jika kita ingin mengekspor dari database ke dalam Excel, maka kita akan menggunakan kode seperti tadi, yaitu select titik tanda petik ID pembelian, tanda petik lagi, koma, tanda petik ada tanggal, ada nama supplier, ada nama produk, ada jumlah, ada harga. Nah, ada union all, terus ada select ID pembelian, tanggal, nama supplier, nama produk, jumlah, dan harga. From pembelian, ada into out file. Out file-nya itu tadi seperti yang sudah saya bilang, itu menandakan bahwa file tersebut akan kita ekspor dari database ke Excel. Nah, kemudian setelah out file itu ada tempat di mana kita menyimpan data tersebut. Kemudian field terminated by C, lines terminated by M. Nah, kemudian inilah hasilnya. Hasilnya situ sudah masuk dari database ke Excel, dan artinya itu sudah berhasil kita mengekspor data dari database ke Excel. Oke, kesimpulan dari materi yang saya paparkan kali ini, impor data ini digunakan untuk memasukkan data dari file Excel, mau itu bertipe CSV maupun TXT, ke dalam database MySQL agar kita bisa gampang melihatnya. Kemudian jika kita ingin mengekspor data, nah itu digunakan untuk menyimpan hasil yang kita dapatkan tadi itu ke file eksternal. Format CSV dan TXT ini gunanya untuk mempermudah kita untuk pertukaran data antara Microsoft Excel dan MySQL. Proses ini dilakukan dengan menggunakan dua perintah, yaitu satu, load data in file, dan yang kedua, select into out file. Oke, sepertinya itu saja hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan buka mikrofonnya. Tidak ada? Baiklah,
Izinkan saya bertanya. Perkenalkan, saya Febri Irwansyah ingin bertanya kepada Melva. Mel, apa sih itu perbedaan utama antara file CSF dan file TXT? Apa yang membedakan orang itu? Kok bisa beda gitu? Nah, perbedaan utamanya terletak pada struktur datanya. File CSV itu memiliki struktur tabel dengan pemisah antar nilai, sedangkan file TXT hanya menyimpan teks polasan saja tanpa struktur tabel ataupun pemisah data tertentu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kakak mau nanya lah, Mel. Nanya apa, Kak? Jadi gini, mengapa format CSV sama TXT dianggap efisien dalam pertukaran data antara Excel dan MySQL? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Elien, kenapa format CSV dan TXT itu dianggap efisien dalam pertukaran data antara Excel dan MySQL. Nah, jawabannya karena kedua format tersebut menggunakan teks polos yang ringan dan mudah diproses, sehingga kompatibel dengan berbagai perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan MySQL tanpa memerlukan konversi kompleks. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak. Baik, Ya, dikarenakan tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan saya dan telah memberikan pertanyaan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. baiklah, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.